warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf baru bisa gabung. Ini juga baru selesai subuh ya, karena di sini Masya persis Allah. subuh di Istanbul. Jadi Ya. ini juga ada beberapa ya, mungkin kami langsung bergabung. Satu-satu mungkin abang dari abang. Ya. Ini anak saya pertama. Perkenalan diri, Bang. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya anak pertama dari dari bunda saya. Ya. Ya, alhamdulillah abang ini yang 14 tahun, jadi insya Allah dalam proses pendidikannya ya memang kami pilihkan untuk memang aktivitasnya banyak di kita, pusatnya adalah di rumah gitu. Jadi abang ini yang paling lama berarti ya Bang, pendidikan Bang, coba diceritain dulu. Mungkin saya akan ini sama anak-anak dulu, karena habis ini mereka ada agenda tilawah dan lain-lain, jadi mereka habis sholat subuh ke sini. Jadi nanti saya akan tuker aja dengan sesi saya. Baik. Abang dari SD kali ceritain. Aktivitas apa? Dulu tuh saya dari TK, saya inget banget dibeliin Lego terus. Biar latihan, biar lebih kreatif. Habis itu tingkatnya lebih bukan Lego biasa, tapi kelas SD tuh udah mulai terbiasa Lego biasa, terus dibeliin Lego teknik, padahal masih kelas SD kelas berapa waktu itu? Kelas 1. Lego teknik yang seharusnya buat SMP SMA, ini dari SD udah dibeliin, walaupun gagal. Waktu itu dibeliin tapi gagal. Ya, ini aktivitas apalagi Qurannya. Nah, saya tuh kalau tiap pagi kita di sini umumnya ngaji dulu. Sebelum beraktivitas harus udah ngaji dulu habis subuhnya. Ya minimal ya 5 halaman lah atau sejuz. Terus apa lagi Bun? Belajar Qurannya Bang gimana? Ceritain. Nah, saya dari kelas 1 udah di pesantren, dimasukin. Pertama itu di pesantren Nurul Hikmah Ciputat sampai kelas 4. Kemudian lanjut pesantren Tahfiz di Pasar Rebo, Kampung Quran 2 tahun. Kemudian sekarang baru lulus SMP di At-Taqwa, di pesantren di Cilodong. Ya itu. Apalagi Bun? Untuk pesantren nanti saya ceritakan ya gimana prosesnya, kenapa kami pilih pesantren sebagai outsource pendidikan Quran gitu. Kemudian yang terakhir, traveling Bang. Traveling. Dari dulu tuh kita udah jalan-jalan, udah sering banget jalan-jalan. Nggak sering banget. Udah ke Turki, udah ke Malaysia, dan di Indonesia juga ya beberapa ya, di Padang terus apa? Ya, jadi itu sementara kenapa akhirnya kami pilih itu nanti saya akan jelaskan juga. Di belakang saya ada anak nomor 2. Alhamdulillah abang sudah nyelesain 30 juz, sedangkan yang kedua kakak nyelesain 25 ya. Ya, berapa lah gitu. Perkenalkan dulu Kakak Wali. Ya. Ini apa? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najan. Ya, suka. Ya. Ini yang nomor 2. Beda hanya 1,5 tahun sama abangnya. Jadi sekarang aktivitas kurang lebih sama dengan abang gitu, tapi ada hobi khusus gitu yang biasanya. Yang kedua namanya siapa? Kenalan dulu. Assalamualaikum, saya Muhammad Alfa. Hobinya apa Kak? Jadi asisten saya untuk masak-memasak, ini ada Kakak Oli panggilannya. Suka beberes dan suka masak-memasak, jadi bisa diandalkan untuk ini gitu. Terus ngurusin adek nggak? Iya.
yang lumayan. Ya. Anaknya momong jadi ngurusin adik-adiknya juga yang perempuan. Jadi nomor 1, nomor 2 kami laki-laki, terus nomor 3 sampai nomor 6 itu semuanya perempuan gitu. Olive mau cerita apa? Aktivitas apa yang paling Olive lakukan? Yang sering Olive lakukan? Menu apa yang sudah ditemukan? Nah, menu. Maksudnya? Olive masak apa aja? Tahu daging. Nasi goreng. Ya daging. Kalau saya tinggal informasi aja sebetulnya buat apa, terus step by stepnya nanti dia langsung kreasi sendiri nih gitu. Itu yang biasa dilakukan Kakak Olive yang nomor 2. Terus kawan ada kami bertiga di sini. Yang nama selanjutnya namanya siapa? Sini dulu. Majuan lagi sedikit. Ya. Silakan. Namanya siapa? Panjangnya. Kaulan Fakila Qur'ana. Kaulan Fakila Qur'ana. Nah, kalau laki sama perempuan kita punya beda pengalaman ya dalam outsource pendidikannya juga. Kaulan di mana? TK-nya di TK SD aja. SD-nya. Majuan nggak kedengeran. Nah, kami sempat masukin Kaulan sama adiknya itu di Ummu Habibah, pesantrennya Bu Yoyo Yusroh ya, insya Allah waktu itu Allahu yarham. Tapi hanya berapa tahun? Iya, Uni 2 tahun, kemudian Ayu itu adiknya lagi, itu 1 tahun, kemudian kami lanjut lagi ke mana? Ke Pasar Rebo. Ya, di Pasar Rebo ada kampung Quran, khusus untuk hafal Quran. Jadi memang untuk yang lain-lain tidak, dan itu baru sampai berapa ya? 1,5 tahun. 1,5 tahun, kemudian kami harus pindah ke Turki, sehingga sekarang aktivitas di Turki. Masuk apa di Turki? Pesantren Osman Galia. Sebenarnya bukan pesantren, tapi namanya Quran Kursu. Jadi bukan pendidikan formal juga, jadi kami pakai juga homeschooling ya untuk Qurannya, karena ini belum pada lulus SD, jadi fokusnya untuk sampai dengan 12 tahun itu kami hafalan Quran, seperti itu. Gitu. Ini tugas di rumah apa? Belajar sejarah. Oh ya, Uni senang baca. Semuanya senang baca, alhamdulillah. Kemudian Uni lagi fokus di sejarah. Kemarin sudah sejarah Indonesia, sekarang sejarah Turki gitu ya. Sejarah bukan Turkinya ya, tapi lebih ke Utsmani. Jadi kita lagi 2 bulan ini lagi kejar gitu ya, pemahaman tentang sejarah. Cuma secara khusus kurikulum yang Uni, kita panggilnya Uni karena eyangnya dari Padang gitu ya, kemudian adanya Ayu karena bapak saya dari Palembang, jadi kami campur-campur nih gitu. Uni tugasnya apa di rumah nih? Apa itu? Ngurusin adik. Iya, Uni dapat amanah untuk mengurusi adik yang terkecil 3 tahun. Itu keperluannya, kemudian mandi sampai apa ya? Apa lagi? Sampai aktivitas yang ininya gitu ya. Oke. Itu mungkin sementara untuk anak-anak gitu, nanti saya akan breakdown lagi bagaimana kondisinya. Jadi kami di Turki sekarang ber-9 gitu. Jadi dengan orang tua, mertua, bapak mertua di sini. Gitu. Ini mau ikut terus? Oke, terusin tilawahnya. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sekarang kita akan diskusi sebenarnya tentang aktivitas ya. Mohon dibantu untuk share materi mungkin. Ya, alhamdulillah. Mungkin secara umum sih tidak berbeda ya dengan teman-teman semua atau Bapak Ibu semua yang memang sudah menjalankan pendidikan anak-anak semua.
Hanya mungkin yang berbeda kami tidak memilih jalur formal gitu untuk pendidikan seperti itu. Saya psikolog pendidikan sebetulnya. Jadi apa namanya? Kemudian saya ambil profesi lagi. Saya ambil kekhususan di S3 saya di pendidikan Islam. Kemudian memang aktivitas beberapa adalah konsultan pendidikan. Jadi beberapa sekolah-sekolah di Jabodetabek gitu ya, saya jadi konsultan di sana gitu untuk psikologinya gitu. Tapi walau alam saya bukan mau mendikotomi, memang ini kan ya dikotomi bahwa ini bagus dan ini tidak, enggak juga seperti itu. Jadi lebih kepada apa yang memang kami sepakati gitu ya di rumah dengan ayahnya gitu, dengan anak-anak, apa yang mau kita capai ini gitu sebagai keluarga, kemudian kemanfaatan, kemudian sebagai umat gitu. Nah, mangga dilanjut aja itunya. Jadi ada beberapa yang memang dalam kondisi sekarang ini gitu ya, sekolah dan pendidikan rentan terhadap ujian-ujian gitu. Yang kita tahu bahwa ya mungkin aturan pendidikan gitu ya itu memang dari dulu banyak sekali perubahan-perubahan ya, terutama ketika memang berhadapan dengan siapa yang memegang kendali di pemerintahan seperti itu. Saya paham sekali ya dengan perubahan-perubahan kurikulum dan lain-lain. Dan sekolah formal gitu ya secara umum itu akan mengikuti terus gitu. Dari pendidikan saya yang akhirnya masukin sekolah formal itu mulai dari anak perempuan nomor 3 dan nomor 4. Mereka di satu sekolah yang sama, pesantren Quran juga, tapi akhirnya ada gabungan dengan SDIT juga, kemudian dan kurikulum kepesantrenan. Jadi mereka punya rapot itu 3 kalau dibagi gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi yang membuat saya aneh adalah kakaknya itu dia pakai kurikulum apa ya waktu itu ya. Jadi ada 2, adiknya pakai Kurtilas, kakaknya pakai yang lain. Jadi dalam satu level yang berbeda aja mereka tidak sama gitu ya. Pakai kurikulumnya gitu. Itu yang akhirnya menurut kami tidak sesuai lah dengan nilai-nilai yang memang kami capai gitu ya. Sehingga solusinya apa? Solusinya kami mengambil alih kembali gitu ya, outsource yang memang kami berikan kepada lembaga gitu. Nah, dan apa yang sekarang dilakukan dengan kondisi pandemik, akhirnya guru dan murid akhirnya berpisah nih gitu ya, terpisah gitu dalam jarak, kemudian lebih dekat kepada anak-anak sekarang untuk orang tuanya sendiri gitu. Kemudian kita berharap akankah ini balik kembali, kita juga nggak tahu ya, karena pandemik itu entah kapan berakhir gitu. Kemudian ya apakah yang disebutnya new normal itu betul-betul akan jadi sebuah kenormalan gitu ya, itu juga kita tidak tahu nih ke depannya gitu. Nah, jadi apa yang sekarang kita hadapi di masa after pandemic juga tidak akan kita ketahui ya, sampai dengan akhirnya akankah IT atau internet itu akan jadi mendominasi gitu pendidikan kita. Nah, itu juga kita nggak tahu ke depannya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang memang akhirnya membuat orang tua, guru gitu ya, bahkan sekolah tuh bingung seperti apa gitu. Nah, inilah yang ya pendidikan yang kami sudah jalani ya mungkin lebih dari 10 tahun gitu ya, tapi akhirnya baru terasa ketika berapa bulan terakhir nih, 4 bulan terakhir ya. Akhirnya pendidikan ini ya sudahlah, berarti memang kita harus fleksibel untuk ini seperti itu. Siap untuk perubahan-perubahan yang memang ada. Silakan dilanjut lagi slide-nya. Nah, akhirnya apa yang terjadi kita hadapi sekarang adalah ketika sekolah harus kembali ke rumah gitu. Ada istilahnya homeschooling atau home education gitu ya. Dan yang mau saya coba pahamkan adalah sekarang home education atau pendidikan yang akhirnya basicnya adalah di rumah, itu sebetulnya lah pendidikan yang memang harusnya kita jalani seperti itu. Dan apa yang bisa kita hadapi sekarang adalah
untuk sebagai pendidikan gitu ya, itu harus bersifat fleksibel sebetulnya, cekatan, dan sesuai dengan kondisi-kondisi yang memang mudah berubah. Gitu. Dan yang perlu kita pahami lagi, tujuan, konten, jenis, teknis pendidikannya itu memang harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau menurut kami banyak pelajaran-pelajaran yang memang sebetulnya tidak sesuai dengan kebutuhan nih gitu ya, tapi sudah dijejalkan kepada anak-anak. Kalau lihat pendidikan di Turki aja S1 aja itu belum ada skripsi sebetulnya. Skripsi itu tertulis itu baru S2 gitu. Kemudian ya S3 terus ya disertasi. Jadi sebetulnya luar biasa nih orang Indonesia karena memang kemampuan akademis, ini saya bicara akademis ya, jadi bukan kecerdasan lainnya, akademis saja gitu ya. Memang kita di atas rata-rata ya karena sudah banyak sekali dicekoki dari SD gitu, SMP, SMA bahkan kuliah sudah jadi Superman lah gitu. Nah, inilah pertanyaannya, apakah ini yang kita butuhkan gitu ya? Itu perlu dipertanyakan kembali gitu ya ketika akhirnya kita pun tidak bisa memegang itu gitu ya. Sekarang orang tua jadi bingung karena semuanya harus dimasukin ke orang tua gitu. Dan sekolah pun bingung gitu ya. Teknis apa yang memang bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini. Itu ketika sekolah kembali ke rumah. Yang jadi perlu catatan adalah berikutnya silakan. Kita harus balik lagi gitu ya. Karena sejatinya pendidikan adalah home education gitu. Orang tua sebagai learning integrator. Ya, pengintegrasi dari proses-proses pembelajaran. Jadi bukan hanya yang kita pengen adalah dia cuma tahu aja. Gitu. Sudah banyak ya orang-orang yang tahu gitu ya tentang wawasan dan lain-lain, tetapi akhirnya sisi yang lain tidak tergali dengan baik. Gitu. Jadi memang kita enaknya sih ya mindset kecerdasan kah, mindset pintar, mindset cerdas itu arahnya kepada pendidikan gitu. Ya rankingnya kah gitu ya, pencapaian akademis gitu ya. Kita hanya akhirnya memberikan value itu kepada anak-anak gitu, generasi ya. Itu yang memang akhirnya apakah mereka butuh seperti itu gitu? Apakah ada keperluan lain yang memang perlu lebih butuh untuk kita upgrade gitu ya dari anak-anak. Nah, itulah perlunya orang tua sebagai arsitek nih. Kalau Ustadz Haris Santosa menyatakan bahwa arsitek peradabannya gitu ya untuk pendidikan itu di orang tua. Gitu ya. Ya poinnya seperti Rasulullah gitu menata ulang ayat-ayat yang diturunkan Allah gitu ya. Jadi betul-betul diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan yang memang sampai kalau Al-Qur'an ya sampai akhir gitu ya. Seperti itu. Nah, yang perlu kita pahami ada 6 step di sini gitu ya untuk memahami bahwa pendidikan itu memang kita pegang gitu ya. 1, ubah mindset tentang sekolah. Gitu. Ya, sekarang apa yang terjadi ya 2 bulan awal-awal kita PJJ gitu ya di Indonesia. Akhirnya apa yang kita bawa semua yang ada di sekolah kita bawa ke rumah. Jadwalnya, seragamnya juga bahkan kita bawa ke rumah gitu ya. Jadi sambil sekolah tuh walaupun di rumah tetap pakai seragam dan lain-lain ya itu sih nggak masalah ya. Cuman akhirnya apakah seperti itu sekolah rumah gitu ya? Apakah seperti itu orang tua sebagai learning integrator? Bukan juga gitu ya. Kesalahan konsep hanya memindahkan. Nah, padahal yang perlu kita pahami di sini ada perbedaan nih yang perlu ayah bunda pahami. Silakan lanjut. Bisa dipahami dari perbedaan ini. Apakah selama ini mau pandemik mau tidak gitu, mau ada ujian atau tidak gitu maksudnya dalam hidup kita ya ada musibah atau tidak, yang perlu kita pahami adalah 2 hal ini. Apa fungsinya sekolah, apa perannya sekolah dan apa perannya rumah gitu ya. Di rumah disitulah pendidikan berjalan. Sejatinya pendidikan itu di situ. Sekolah itu pengajaran sebetulnya ya. Jadi ada satu proses pendidikan yang namanya pengajaran dan itu dilakukan di sekolah. Ya, kemudian di rumah adalah utamanya, sekolah itu penunjang. Kemudian kita di rumah sebagai penanggung jawab, orang tua sebagai penanggung jawab, sedangkan di sekolah itu sebagai asisten ahli gitu.
Jadi kita meminta bantuan sekolah gitu ya untuk melaksanakan pendidikan yang memang kita punya, ya. Kita sebagai penanggung jawabnya. Nah, sebetulnya pendidikan di rumah tuh apa sih? Pendidikan kepribadian, ya. Kemudian apa yang kita didapat dari sekolah? Pengetahuan dan kecakapan itu yang memang kita harapkan dari sekolah. Jadi kalau kita mengharapkan kita masukin sekolah anak kemudian dia jadi bagus kepribadiannya, bahkan kita titipkan gitu ya, sehingga datang ke rumah kok begini nih anak saya gitu ya, banyak sekali orang tua yang seperti itu ya. Saya udah titipkan gitu ya, kenapa jadi begini pulang-pulang? Sebab kita nitipin kepribadian itu salah gitu ya. Kepribadian itu adalah di rumah. Sedangkan pengetahuan dan kecakapan baru kita dapat di sekolah. Kemudian di rumah utamanya adalah penularan. Sebenarnya saya mau tanya nih, ayah bunda semua ya, kepribadian itu keturunan bukan? Keturunan atau bukan? Gitu. Orang banyak bilang ada yang iya, ada yang bukan, ada yang bilang itu pola asuh gitu ya, atau ada yang bilang itu kebiasaan dan lain-lain. Saya gantilah kata-kata itu semua dengan kepribadian itu adalah ketularan, bukan sekedar keturunan. Keturunan memang ada ya, itu 2-20%. Itu termasuk penyakit keturunan gitu ya, kemudian wajah kita yang mancung atau yang pesek gitu ya, kemudian ya termasuk bagaimana kondisi rambut dan lain-lain, itu keturunannya itu masuk ke 2-20%. Tapi khusus untuk kepribadian adalah penularan, ketularan dari significant others yang ada di sekelilingnya. Kapan penularan itu terjadi nanti akan saya bahas kembali ya. Dan di sekolah apa kalau misalnya rumah itu adalah penularan? Sekolah itu adalah transformasi, ya perubahan-perubahan gitu ya dicapai. Sementara dia nambah pengetahuan, perubahan itu yang kita coba capai, perubahan perilaku gitu ya, perubahan mindset dan lain-lain itu kita dapat dari sekolah. Sekolah itu ibarat kawah candra di muka. Makanya banyak yang tidak paham gitu ya, banyak yang nggak masuk akal nih gitu ya, kenapa sih Bu Ani masukin anak-anaknya ke pesantren itu di umur sekarang gitu, di umur ketika anak masuk SD gitu. Kenapa gitu ya, banyak psikolog yang bilang itu tidak bagus katanya. Nah, poin yang memang harus kami capai gitu ya di usia sebelum 7 tahun adalah anak-anak matang secara emosi. Emosi bukan berarti akhirnya dia jadi dewasa kemudian jadi datar gitu ya, tidak ayah bunda gitu ya. Emosi yang perlu dipahami ketika anak kita punya emosi yang matang di usianya, terutama di usia 7 tahun gitu ya, sudah lulus emosi, itu apa tuh itunya, kategorinya? Yaitu satu, dia bisa mengendalikan keinginannya. Ya. Dia mengendalikan keinginannya sehingga dia tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan gitu. Ya. Dan di situ adalah bagian dari pembelajaran utama yang memang kami berikan gitu kepada anak-anak di awal. Gitu. Ketika dia sudah punya satu step lagi dalam kehidupan dia, yaitu dia sudah mulai belajar tentang kepatuhan, disiplin di usia 7 tahun, dia harus selesai dulu emosinya. Gitu. Dan disitulah mulai masuk mereka di kawah candra di mukanya. Akhirnya mereka masuk ke pesantren dan memang kami punya syarat khusus ya, pesantren-pesantren yang memang perlu yang akan kami pilih gitu. Salah satunya memang bukan pesantren yang banyak terima anak gitu ya, atau terus dipegang oleh pendekatannya memang harus sama dipegang oleh keluarga gitu. Artinya di situ ada sisi ayahnya, ada sisi ibunya gitu ya. Biasanya ustadz sama uminya itu bareng-bareng juga mengelola itu gitu. Itu yang kami pilih itu sebagai kawah candra dibuka anak-anak. Untuk apa? Untuk Quran. Jadi alhamdulillah pesantren yang kami pilih dan itu di usia 7 tahun masuknya itu untuk drilling Quran sebetulnya ya. Untuk penghafalan Quran. Seperti itu. Terus di rumah sebagai apanya? Recovery, motivasi. Ketika dia pulang seminggu sekali ke rumah gitu. Itu bagian dari kami lagi gitu ya. Untuk akhir gimana, susah enggak gitu ya. Gimana apa yang perlu boleh bantu? Ayo sama-sama kita murojaah dan lain-lain, itu yang memang perlu kita
lakukan di rumah. Nah, ini bedanya ini jangan sampai kebalik-kebalik gitu ya. Kalau kita kebalik-balik berperan gitu, itu akan jadi tidak seimbang nih perjalanannya, bahkan salah kaprah gitu. Ya, jadi tidak ada sekolah kepribadian gitu yang perlu kita percaya gitu ya, kalau itu ternyata dipegangnya oleh sekolah gitu. Jadi seperti itu. Ini satu yang memang perlu dipahami, yaitu mindset. Yang kedua, silakan dilanjut slide-nya. Nah, sebelum kita akan memilih pendidikan apa yang memang paling cocok untuk keluarga kita, pertanyaannya saya adalah apa value keluarga yang selama ini sudah dibuat gitu. Apa yang selama ini sudah kita jadikan nilai gitu ya di dalam keluarga kita sendiri, dan itu dituangkan dalam visi keluarga gitu ya. Jadi misi keluarga, gimana cara buatnya gitu ya. Diawali dengan bersama-sama anggota keluarga paham dulu tujuan hidup dan tujuan penciptaan kita nih sebagai manusia gitu. Dan pahami bahwa Allah memberikan kita tugas beserta perangkatnya, jadi tenang aja gitu ya. Untuk jadi khalifah itu Allah sudah berikan kita banyak perangkat yang bisa kita gunakan. Tapi khalifah jadi yang berperan di tugas apa, itu yang harus kita cari sebetulnya gitu. Jadi kalau kita sama-sama ya coba pahami sebetulnya tujuan hidup kita apa sih, Ayah Bunda? Gitu. Kalau saya tanya nih tujuan hidup saya gitu ya ke anak-anak remaja SMP SMA, apa jawabannya? Satu, membahagiakan orang tua. Yang kedua, dia biasanya buat tujuan hidup itu sebagai menghajikan orang tua gitu ya. Jadi ini yang perlu kita pahami, ini jangan-jangan dia belum paham gitu ya, tujuan hidupnya diciptakan sebagai manusia itu apa ya. Kalau tujuan hidup sama-sama ya kita review kembali gitu. Itu ada di ayat Az-Zariyat ayat 56 bahwa tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah Allah gitu ya. Menyembah Allah, ibadah itu tujuan hidup pertama kita sebagai manusia. Yang kedua, ada 2 ayat yang bicara tentang khalifah fil ard. Sebagai wakil Allah di muka bumi yang punya tugas. Itu tujuan yang kedua. Ini yang harus kita pahami kepada anak-anak gitu ya. Anak sudah tahu nih tujuan dia hidup tuh apa gitu. Itu di awal mula. Dan inilah yang kita bangun sebagai keluarga. Dulu saya sebagai single gitu ya, sebelum nikah, saya punya nih gitu ya misi hidup gitu. Kemudian saya menikah dengan suami saya. Suami saya punya misi hidup sendiri gitu. Dan inilah yang harus kita padukan, dielaborasi gitu ya, sehingga apa yang bisa kita dapat adalah misi keluarga, bukan lagi misi saya sebagai Ani dan misi suami saya sebagai Emil gitu. Ini sudah kita dapatkan misi keluarga gitu. Dan inilah kita turunkan kembali ke anak-anak. Nah, apa yang kemudian akhirnya kita pahami dari misi hidup ini, dari step by step yang tadi kita dapatkan gitu, kita sebagai khalifah kita punya tujuan hidup, apapun yang kita lakukan adalah dalam term ibadah, kita turunkan lagi ke hal konkret apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Hal konkret. Kalau mau jadi khalifah di bidang apa gitu. Ya, kalau mau punya kemampuan dan kontribusi. Jadi pertanyaan saya ke anak-anak, "Nak, apa yang mau kalian kontribusikan ke dunia ini gitu ya? Apa yang mau kalian kontribusikan kepada keluarga dan kepada umat?" Itu pertanyaan yang menggantikan pertanyaan, "Nak, kamu cita-citanya apa?" Saya udah nggak pakai lagi pertanyaan itu gitu ya. Jadi lebih kepada apa yang mau kamu kontribusikan kepada umat ini gitu ya. Itu poin kedua. Kalau ini belum bisa kita susun, mau anak dimasukin ke sekolah kah, atau kita mau pakai itu sebagai homeschooling gitu ya, pendidikan kita, atau akhirnya dia mau masuk pesantren kah, ini nggak dapat semua nanti. Seperti itu. Lanjut lagi. Poin ketiga. Ini sih step by step aja ya. Saya pakai step by step-nya. Sebetulnya tazkiyatun nafs gitu ya. Bagaimana misi itu bisa kita capai kalau kita bisa memahami step by step tazkiyatun nafs ya. Salah satu yang pertama adalah
muahadah gitu ya, kita sadari kita siapa kita dan kita apa. Pun step ini dilakukan oleh anak ya, bukan hanya untuk kita. Tapi utamanya adalah kita dulu deh. Jangan-jangan kita ada yang salah nih dalam step-step ini gitu ya, belum mencapai ini. Kemudian temukan takdir, ya, muraqabah. Ya, kita semua berjalan dan berharap terus berjalan dalam Shirathal Mustaqim. Ini yang memang harus kita lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan Shirathal Mustaqim ini jadi term gitu ya, jadi mindset. Kemudian melacak hidup kita selama ini, muhasabah ya, syukuri nikmat dan menggali maksud Allah dalam memberikan semua peristiwa gitu ya. Ternyata bahagia itu bukan hanya kita diberi nikmat atau terhadap sesuatu yang memang membuat kita senang. Itu harus tahu tuh term bahagia ya. Karena ternyata bahagia itu bisa kita dapatkan dalam sesuatu yang menyakitkan kah atau yang membuat menderita sebetulnya. Gitu ya. Kemudian temukan hal-hal yang menghambat perjalanan. Jadi untuk mendapatkan misi hidup, satu ya, kalau kita sudah melakukan good life atau hidup yang baik gitu selama ini, Allah berikan tuntunan ya Allah alam ya. Jadi kenapa kita seperti ini itu karena pertolongan Allah gitu ya. Allah tunjukkan kamu jalannya ke sini dan lain-lain, itu kita patuh di situ, itu good life tuh. Tapi ada juga orang-orang yang mendapat misi hidup itu dengan adanya musibah misalnya. Ya, musibah yang tiba-tiba datang ke dia, akhirnya dia berpikir ulang tentang kehidupannya, itu yang membuat akhirnya dia punya misi hidup. Gitu. Misi hidup itu bisa dicapai di usia 15 sampai dengan 40 tahun. Jadi ayah bunda yang belum 40 tahun dan ternyata masih galau, jangan-jangan belum menemukan misi hidup nih. Gitu. Kenapa 40 tahun? Patokannya Rasulullah. Jadi untuk dapat misi hidup, kita itu harus galau dulu sebetulnya. Emang Rasulullah pernah galau nih, gitu ya. Kalau saya kasih kisah-kisah kepada anak-anak ya, bahwa ketika Rasulullah itu usia 40 tahun, kemudian beliau itu sudah bolak-balik ke Gua Hiro, itu kondisinya galau sekali melihat kondisi umat, gitu ya. Penuh kejahiliahan dan lain-lain, kondisi bangsa Arab saat itu. Itu kegalauan itu apa yang memang dipikirkan saat itu adalah apa yang bisa saya lakukan dengan kondisi seperti ini. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Merenung, merefleksi. Ya, beliau bolak-balik ke Gua Hiro. Rupanya ada kisah. Mohon maaf, saya rada alergi sama asap nih, kayaknya dapur sudah mulai ngebul, jadi saya kena asap. Ya, saya lanjut ya. Ya, jadi apa yang dilakukan Rasulullah saat itu? Panggilan hidup itu dimulai di situ gitu ya. Jadi rupanya dalam kondisi beliau melakukan perjalanan ke Gua Hiro, kemudian ibaratnya tuh gurun-gurun dan batu-batuan ya, pepohonan yang beliau lewati itu memanggil-manggil. Apa yang dipanggil? Antar Rasul itu berulang-ulang, antar Rasul. Jadi memang disebutnya panggilan hidup, memang betul ada the calling, ada panggilan-panggilan ya untuk kita sendiri gitu ya. Dan saat itu sebelum malaikat Jibril sampaikan wahyu ya. Jadi ada proses panggilan. Ada proses kegalauan. Ya bisa dilalui dengan good life, hidup yang memang sudah kita jalani gitu ya, atau karena ada musibah. Gitu ya, sehingga kita berbalik, berpikir ulang tentang kehidupan. Jadi itu perlu kita lakukan ya untuk dapetin misi hidup. Terus apa yang kita lakukan ketika itu sudah datang semua, gitu ya? Ketika kita fokusnya Shirathal Mustaqim, ketika kita fokus pada perintah-perintah yang membuat kita takwa, sehingga apa? Sehingga kita tidak terdistrak dengan perbuatan-perbuatan dosa, gitu ya. Kenapa sih kita harus bertakwa? Kenapa Allah bilang harus bertakwa? Karena harus jadikan itu fokus kita. Kalau kita tidak tahu ternyata bertakwa itu harus seperti itu, kita akan terdistrak dengan perbuatan-perbuatan dosa gitu ya. Itu masuk ke level muaqabah. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Hijrah gitu. Hijrah, mujahadah dan riadoh. Ini berulang-ulang nih ya yang perlu kita lakukan. Nanti kalau ya saya ini sambil kebaca ya, itu pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan jawab gitu ya. Hijrah itu bukan sekedar hijrah,
tapi hijrah dengan tujuan, bukan sekedar pakai tren gitu ya, tapi kita perlu dengan punya tujuan benar tentang hijrah. Gitu. Tanpa tujuan itu ujungnya adalah kehampaan. Jadi kok saya jadi nggak berhasil, padahal saya kan udah hijrah gitu ya, atau saya kok begini tapi kenapa jadi sepertinya kosong gitu ya, pikir hati kita ya, karena hijrahnya mungkin belum ada tujuan tuh di situ. Gitu, ya. Mujahadah ini adalah hal yang paling memang harus kita lakukan sampai sepanjang hidup kita gitu ya. Dan riadoh, ternyata mujahadah itu tidak akan menjadi bagian yang akhirnya membuat kita tangguh gitu ya, tanpa adanya riadoh. Jadi latihan terus. Termasuk kepribadian ya, termasuk pengelolaan emosi. Latihan terus. Itu riadoh kita. Lanjut lagi ke poin ketiga. Ini cara membuat value keluarga ya. Nah, sudah tahu kita sudah punya value, baru kita petakan kemampuan dan bakat anak. Gitu. Bagaimana cara tahu gitu ya? Kesukaannya apa sih selama ini? Kekuatannya apa sih? Passionnya apa? Passion itu apa sih ya Bunda? Jadi kalau kita punya passion itu adalah hal yang berat akan jadi ringan. Kita melakukan sesuatu all out. Gitu ya, sampai kemudian itu passion tuh. Kemudian engage gitu ya, ada keterikatan ketika kita mengerjakan hal itu gitu, baik secara emosi gitu ya maupun tenaga, kita full ke sana. Kemudian juga kita menghabiskan waktu banyak di situ gitu, itu passion tuh. Kemudian hobi itu jadi passion bisa gitu ya, itu perlu kita pahami dari anak kita. Kebiasaan, keunikan, tapi tidak berhenti di situ ya, kenali juga kelemahan dan keterbatasan setiap anak. Jadi Bunda punya anak 2, ya setiap anak kenali. Punya anak 3 sampai punya anak 6, 8 gitu ya. Silakan kenali satu persatu. Ya. Dan ternyata 4 bulan terakhir ini adalah 4 bulan yang memang luar biasa kalau memang kita manfaatkan itu dengan baik gitu ya. Karena disitulah kita pahami bagaimana anak-anak kita sebetulnya. Gitu. Ya, kalau memang kita mau pakai nih gitu. Kalau misalnya enggak, ya akhirnya lewat tuh ya 3 bulan kemarin, ini saya juga nggak paham nih kenapa anak saya begini dan begitu gitu ya. Itu adalah bagian dari PR kita nih sebagai orang tua. Nah, untuk memantapkan kemampuan dan bakat anak, lanjut lagi saya mau kasih bagaimana step by step ya kehidupan seseorang berdasarkan neuroparenting gitu ya. Bagaimana perkembangan otaknya, bagaimana otak itu mulai bekerja seperti itu. Yang pertama yang perlu kita pahami 0 sampai 3 tahun ya Bunda yang mau kembali punya anak bayi atau yang masih punya anak bayi, sebetulnya kepribadian dimulai dari sini. Kalau pakai prinsip yang lain nih ya, ayah bunda itu menentukan kepribadian anak dari memilih pasangan hidup gitu. Ini saya selalu kasih tahu nih kepada sesi-sesi pranikah. Jadi sebelum kalian punya anak yang mau punya anak yang seperti apa, pilih dulu pasangan hidup yang memang baik gitu ya. Nah, ya itu beda sesi ya. Tapi untuk ini, untuk tahu ya bagaimana anak itu bisa menjadi tangguh, itu di usia 0 sampai 3 tahun. Apa yang bisa kita lakukan pada anak 0-3 tahun? Ayah bunda, disinilah dimulai kepribadian, pendidikan kepribadian. Stimulasinya apa untuk anak 3 tahun? Materinya apa? Pembelajarannya apa? Kurikulumnya apa? Ini pertanyaannya. Biasanya orang tua mah, jadi kegiatannya apa nih untuk anak-anak gitu ya? Ya, oke, bisa sih ya begitu. Cuman ya akhirnya kita pahami dulu prinsipnya. Anak 0 sampai 7 tahun yang kita fokuskan adalah perkembangan emosi. Karena apa? Karena ketika dia lahir dari perut ibunda gitu ya, perut kita sebagai ibunya, yang duluan berbinar-binar adalah otak emosi. Ya. Sedangkan otak kognitif, otak yang mengarahkan kepada akademis gitu ya, otak untuk logika, rasional dan lain-lain itu baru mulai sebenarnya gini, kalau kita masak jadi matang itu kan prosesnya jauh ya. Sebelum matang kita harus masak dulu. Sebelum masak kita harus potong-potong dulu. Sebelum potong kita harus nyiangin dulu. Ini buat mama mungkin lebih paham nih daripada bapak-bapak. Sebelum nyiangin dulu
belanja dulu gitu ya. Jadi proses otak pun kayak begitu, step by stepnya. Jadi usia 4 tahun kita belanja dulu nih kebutuhan. Tapi yang harus kita lakukan adalah menyusui, mentransfer kepribadian kita, menularkan dia akan merasa panik dan cemas berapa kali lipat, 8 kali lipat daripada kita. Kita aja mau ikutan seminar mas sekali ketemu ya. Gimana kalau seminar itu sampai 8 kali pertemuan, udah jadi hebat dia. Ini sekali aja kita contohin udah langsung terserap semua. Nah, itu 0 sampai 3 tahun yang perlu ayah bunda pahami. Lanjut lagi di usia 3 sampai 7 tahun. Apa yang bisa kita pahami di sini? 1, percepatannya masih panjang ya, 5 kali orang dewasa. Apa yang perlu kita latih di sini? Sensorik, motorik, emosi. 3 ini aja kurikulumnya untuk anak 3 sampai 7 tahun. Kalau ayah bunda mau buat kurikulum ya, termasuk kurikulum TK sebetulnya. Sensorik apa sih bunda? Sensorik tuh dia tahu ya, ini tuh bau apa gitu, ini warna apa. Jadi dari penginderaan ya, bagaimana dia bisa mengenali bunyi gitu ya, mengenali mata tuh warna dan lain-lain bentuk ya, itu sensorik. Kemudian motorik apa? Bergerak. Ya, itu yang kita ajarkan, bergerak. Mau rumah kita kecil keluar, geraknya keluar. Jadi jangan pernah nih anak kita kunci gitu ya, itu pergerakan memang akan bergerak, tapi di sekitar situ aja. Jadi no wonder ya ayah bunda gitu ya. Anak 7 tahun dikatakan dia normal gitu ya, otaknya normal, minimal kalau dia bisa lari dan manjat. Jadi kurikulum awal itu ya udah tinggal anak lari, manjat, apapun aktivitas fisik kasih. Jangan telat, itu di 7 tahun ke bawah. Ya. Gimana ya terserah manjat lemari, manjat teralis gitu ya, kalau memang kita nggak punya pohon gitu, kita kejar. Nah, kemudian apalagi ajak anak itu senang pada kebaikan, ya. Senang kepada jadi dia sholat karena senang. Nggak masalah anak di bawah 7 tahun sholat gara-gara cuma pengen mukenanya dipakai, mukena lucunya dipakai, atau dia pengen sholat gara-gara cuman dapat karena memang ya kita iming-imingin apa gitu ya. Ya memang usianya segitu memang harus begitu. Paling tidak dia senang dulu sholat. Gitu. Nggak usah kita ajarkan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar nanti itu di atas 7 tahun. Ya, ketika sekarang ini senengin aja terhadap aktivitas termasuk baca Quran. Ya. Dia menghafal dengan senang ya. Kalau kita mau ngajarin ngapal nih di bawah 7 tahun. Ya, yang penting senangnya dulu gitu ya. Itu yang memang harus kita biasakan. Kemudian belajar individuasi. Ayah bunda, individuasi itu penting untuk anak-anak di bawah 7 tahun, di bawah 7 tahun. Apa itu individuasi? Pemenuhan ego.
Egois, iya, anak 7 tahun ke bawah harus egois sebetulnya. Sekarang apa yang harusnya, yang akhirnya kita salah gitu ya, di umur 4 tahun misalnya anak lagi belajar di TK, yang harus kita pahami, yang harus satu pembelajaran adalah pelajaran berbagi. Ini salah kaprah berbagi di umur 7 tahun ke bawah sebetulnya. Ya, salah kaprahnya apa? Menjudge bahwa anak yang berbagi itu pelit. Anak yang tidak berbagi itu pelit. Ya, berbaginya bisa kita biasakan, tapi jangan dijudge anak 7 tahun ke bawah ketika tidak berbagi adalah jelek, pelit gitu ya. Nggak bagus gitu ya. Akhirnya jadi judgment. Kenapa? Jadi kasus-kasus yang saya dapatkan di umur di atas 8 tahun ya, 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Anak itu gampang sekali berbagi apapun, termasuk auratnya ke orang lain. Gara-gara apa? Gara-gara semenjak SD dia nggak punya individuasi. Dia nggak punya ego, dia itu harus dia penuhi, itu dia nggak terpenuhi saat itu. Ya, saya itu harus menjaga diri saya, tubuh saya itu nggak dapet tuh. Ketika disuruh berbagi melulu di umur 7 tahun ke bawah. Jadi ketika anak kita memilih, Bun, aku tidak mau, misalnya ya, apalagi ketika anak TK tuh biasanya ya ada temennya yang nggak bawa makanan kan langsung suruh bagi-bagi tuh biasanya. Ya, ketika dia punya donat satu, enggak, nanti aku jadi lapar kalau aku potong misalnya donatnya. Itu hargai individuasi itu. Baik, berarti kamu tidak berbagi sekarang ya, gitu ya, itu cukup tuh. Jangan dibilang berarti kamu pelit, nggak boleh dong begitu, nggak boleh gitu ya, itu yang jangan gitu ya. Jadi individuasi harus terpenuhi di awal sehingga anak itu punya izah, punya punya penghargaan terhadap diri dia, seperti itu. Itu yang harus kita kuatkan. Kemudian apa? Belajar dari significant other. Siapa significant other? Siapa orang yang paling berpengaruh pada anak? Adalah orang tuanya. Ya, disinilah keteladanan. Tidak lain tidak bukan, emosi itu latihannya adalah teladan dari orang tuanya. Ya, ingat, kita tampilkan kita marah, dia belajar marah dan mungkin lebih galak daripada kita tuh 5 kali lipat. Jadi kontrol itu ada di kita. Jadi ayah bunda yang masih punya anak kecil gitu ya di bawah 7 tahun, bersabarlah karena itu adalah saatnya kita melakukan latihan emosi untuk diri kita sendiri. Ya, ketika kita melatih emosi untuk diri kita sendiri itu menularnya berapa persen tuh langsung kepada anak-anak kita. Ya. Apa yang perlu kita lakukan kalau ayah bunda mau buat kurikulum di sini? 50% adalah kemampuan emosi, keterampilan emosi yang kita latih. 40% bergerak. Ya, baru 10% itu kognitif. Pembelajaran ya, ini apel, A, B, C, D gitu ya. Terus Al-Quran ada di mana? Ini banyak pertanyaan ya sebelum-sebelumnya. Bun, saya mau ngajarin Al-Quran anak-anak saya di umur 7 tahun ke bawah. Menghafal Al-Quran itu bukan otak kognitif yang bergerak, tapi otak emosi. Jadi bagus sekali ayah bunda gitu ya melatih hafalan Quran, murojaah gitu ya, atau pembelajaran awal-awal gitu, tahsin dan lain-lain, itu bagus tuh. Tapi ingat ya, dalam rangka apa? Dalam menumbuhkan kesenangannya dulu. Ya, dia menghafal Quran dengan senang, bukan dengan terpaksa atau bukan dengan aktivitas yang memang membuat dia jadi tertekan ya. Karena cuma 10% tuh. Hafalan Quran itu harusnya masuknya ke emosi, bukan di kognitif. Seperti itu. Lanjut, umur 7 dengan 14 tahun, apa yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita? Di sini anak baru bisa masuk ke takdim, ya, dia baru bisa patuh, dia baru bisa disiplin, punya kesadaran, itu baru di umur 7 tahun ke atas. Ketika anak kita belum beres emosi, ini takdim belum bisa didapat nih di umur 7 tahun. Gitu. Jadi kenapa anak saya bisa masuk pesantren Quran di umur 7 tahun? Syaratnya satu, anak-anak harus bisa mateng dulu emosinya, lulus emosinya. Dia bisa menunda keinginan dia bisa mengendalikan ya hal-hal yang muncul dari pikirannya. Itu dulu lah emosinya. Kalau dia masih ketawa-ketawa itu nggak masalah ya. Keceriaan anak-anak itu harus gitu ya. Nah, ini yang perlu memang kita lakukan. Jadi siap memiliki kesadaran, dia punya ilmu yang benar gitu ya. Dengan cara apa? Ayah bunda biasakan untuk dialog kepada anak.
Dialog itu dari kapan? Dari umur 2 tahun sebetulnya. Ya. Jadi jangan pernah kita satu arah, nah pokoknya harus begini. Nah, Bunda punya aturan begini, kita tidak pernah begitu. Jadi semenjak abang itu di umur 2 tahun gitu ya, yang perlu kita lakukan adalah dialog. Ya. Jadi termasuk pembentukan emosi, kalau tanpa dialog itu nggak bisa kita. Gitu. Ya, kita kan maunya singkat ya, pokoknya harus begini, dengerin Bunda. Itu kan paling enak ya, ngomong kayak begitu. Ya, ketika dia mengulang kesalahannya lagi, kita kok masih sih dikerjain gitu ya kan Bunda udah ngomong. Karena kita bukan pakai dialog di situ. Gitu ya, ini yang memang harus kita lakukan. Ya, beberapa udah tadi saya sampaikan ya tentang emosi gitu ya. Nah, ya tadi ya ini persentasenya bisa dilakukan, bisa di breakdown ke kurikulum ya. Jadi sudah mulai emosi, udah mulai masuk kognitif kalau ini. Seberapa banyak? 50% kognitifnya. Ya, otak juga masih berkembang terus gitu ya, terutama bisa sampai 3 kali orang dewasa gitu ya percepatannya. Prefrontal cortex ini sudah mulai bekerja di umur 7 tahun. Jadi lakukan pembelajaran kognitif tuh baru di umur 7 tahun. Jadi ayah bunda jangan pengen deh cepet-cepet anaknya masuk SD misalnya baru 5,5 tahun masuk SD. Itu emosi aja belum, tanya dulu deh emosinya gitu ya. Jadi gimana cara matengin emosi anak, matengin dulu emosi orang tuanya, itu kuncinya. Karena anak belajar dari significant others seperti itu. Lanjut lagi di umur 11 sampai 15 tahun. Ini bisa terus sampai 21 tahun gitu ya. Untuk apa? Untuk mengasah jati diri gitu, mendampingi anak konsistensi dalam kebaikan dan akhlak. Baru dia siap menerima beban syariah. Ya, beban syariah termasuk pemahaman-pemahaman yang lebih dalam gitu tentang Al-Qur'an, tentang Allah dan lain-lain gitu ya. Nah, temukan ilmu kehidupan di sini. Ayah bunda kalau ini harusnya 11 sampai 15 tahun ya umurnya. Yang tadi 7 sampai 11. Jadi ada kesalahan di situ. Sampai 21 tahun juga masih bisa. Ilmu kehidupan yang kita harus ajarkan dan itu tidak dapat di sekolah. Ya, itu di rumah. Makna bahagia itu juga tidak dapat di sekolah, itu di rumah. Ya, ketika anak sudah benar makna bahagianya dari umur 15 tahun gitu ya. Dari umur 14-15 tahun, insya Allah ketika dia sudah balik, dia sudah sekaligus akilnya juga tercapai. Itulah dia manusia dewasa sebetulnya begitu. Ya, kemudian belajar tanggung jawab. Ini bukan cuma belajarnya ya, di umur begini dia sudah diuji dengan tanggung jawab. Kemudian percepatan otaknya juga masih cepat ya, 2 kali lipat gitu. Kemudian yang dikejar ya tadi ya sampai 65% itu untuk kognitifnya. Jadi masukin di situ. Lanjut lagi Bun. Nah ini step by stepnya per tahun ya. Karena apa? Batas kita anak kita jadi anak tuh cuma 15 tahun Bunda, 15 tahun awal. Ya, setelahnya dia sudah jadi orang dewasa, sama seperti kita. Jadi prinsip kita dampingin anak tuh 15 tahun awal dalam kehidupan dia. Dengan apa? Dengan quality time sebetulnya gitu ya. Dengan dialog, dengan penularan langsung gitu ya. Teladan langsung itu yang perlu kita biasakan. Nomor 4, menyusun kebutuhan. Akhirnya kita sudah paham nih ya, anak kita seperti apa, kita sudah punya value keluarga gitu ya. Nah, baru kita susun kebutuhannya. Hal konkret apa yang bisa dilakukan dalam mission of life, ya peran hidup kita, misi hidup kita, yang kemudian di breakdown sebagai apa? Dia sebagai keluarga dan dia sebagai anggota masyarakat dan dia sebagai umat. 3 ini kita susun ke bawah. Gitu. Sebagai keluarga, kebutuhan apa sih yang harus dia miliki ya? Kasih sayang sama adiknya, misalnya itu kita masukin. Gitu. Dalam anggota masyarakat, hal konkret apa yang bisa dilakukan ini kita buat dari kebutuhan-kebutuhan. Ini yang jadi kurikulum sebetulnya. Gitu. Jadi kalau nggak perlu pelajaran geografi, kimia, nggak usah dimasukin karena tidak sesuai kebutuhan, gitu ya. Kecuali ketika dia mau di anggota masyarakat, dia mau jadi ahli kimia, baru kita berikan nih ilmu itu. Lanjut. Tadi kenapa si abang itu akhirnya kita kasih stimulasi Lego? Sebenarnya bukan cuma si abang ya, semuanya dikasih stimulasi Lego. Karena itu pembentukan awal, bagian dari menstrukturisasi gitu ya, kognitifnya sebetulnya gitu. Nah,
Ternyata yang lebih expert adalah abang gitu ya. Abang itu tadi ya Lego untuk 14 tahun dia sudah bisa kerjakan di umur 6 tahun. Walaupun akhirnya belum bisa bergerak kayak robot gitu ya. Itu nanti jadi PR berikutnya. Nah, jadi apa perlu kita lakukan ya ayah bunda, kita mulai dari ujung gitu ya, starting from the end of the line. Ya, bahwa misi pendidikan adalah misi penciptaan, itu jangan pernah terlepas. Ya, cita-cita anak adalah misi kehidupan dia, dan misi kehidupan adalah misi penciptaan. Jadi jangan pernah lepas dari situ. Gitu ya. Kemudian peran peradaban itu adalah misi hidup kita. Jadi bahagia itu bukan kenikmatan belaka, tetapi bertahan dalam ketidaknyamanan adalah bagian dari kita untuk belajar mencapai peran peradaban kita, belajar untuk bahagia. Jadi ayah bunda pun bahagianya harus kita ubah nih. Bahagia adalah ketika semua balik lagi ke normal. Itu bukan bahagia sebetulnya, itu sih nafsu aja sebetulnya ya, karena keinginan kita seperti itu. Justru kita bertahan dalam ketidaknormalan seperti ini, ya, capai bahagia, itulah bahagia sebetulnya. Jangan sampai anak mikir bahagia itu kalau punya uang banyak. Jadi semuanya ditanya mau jadi apa? YouTuber. Diem aja uangnya banyak. Jadi apakah kayak begitu? Stopnya tidak. Ya, jadi bahagia, makna bahagia itu dari awal harus kita kasih ke anak-anak. Bahagia itu bukan berarti kita punya rumah gitu ya, bukan punya mobil gitu ya. Ini yang perlu kita pahamkan. Bukan ketika semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana kita, bukan sekedar itu bahagia gitu ya. Jadi itu yang perlu kita pahami. Lanjut ya, ini ada 4. Ya, bagian nomor 5 ini menyusun sumber. Jadi enaknya home education atau homeschooling, sumber itu bisa dari mana-mana gitu. Ya. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui ayah bunda, ketika kita dikasih anak 1, dikasih anak 2, kasih anak 10 bahkan sama Allah, semua itu sudah dengan perangkatnya ngikutin. Jadi jangan pusing anak saya nanti pendidikannya gimana, anak saya nanti makannya gimana, nggak usah pusing. Allah sudah kasih perangkat semuanya. Termasuk akhirnya kita menyusun sumber-sumber pendidikan yang bisa kita pakai untuk si anak. Jadi kalau saya ya pas ada pesantren Quran, saya pakai sumber itu. Di lingkungan, nggak usah jauh-jauh. Misalnya ya saya ambil. Kemudian ada orang ahli ya di situ. Kami datengin orang ahli itu. Gitu. Jadi enaknya seperti itu. Sedangkan kalau misalnya di sekolah mau tidak mau ya harus kita dapatkan itu semua tuh sumber. Dan memang ya sudah jadi kurikulum seperti itu. Cuman pertanyaannya sudah sesuai kebutuhan apa belum gitu ya. Nah, cara menyusun sumber silakan dilanjut lagi slide-nya. Guru itu dari mana-mana. Guru itu bisa bentuknya ilmu, ya, bisa dari mentor, ya, tutor, maestro gitu ya, buku, expert. Itu guru-guru anak-anak. Bisa dari alam, langit, bumi, sunatullah. Makanya anak tuh ajak jalan-jalan bun, nggak harus ke luar negeri, misalnya nggak harus mahal-mahal. Ajak keluar, disitulah guru-guru mereka. Dia lihat bumi, dia lihat langit, dia lihat daun, itu adalah guru-guru. Ya, jadi pahami itu sebagai kurikulum pendidikan. Itu mah ece-ece, itu bukan pendidikan, salah. Ya, jadi seluruhnya adalah pendidikan untuk kami. Gitu. Jadi kan hidup, pengalaman, cobaan, termasuk kematian, kondisi, situasi, itu adalah guru. Jadi kurikulum kami adalah paham bahwa anak-anak ketika kita ikut mengantarkan jenazah seseorang, itu pendidikan buat dia. Kita ajarin bagaimana cara sholat, gitu ya, sholat jenazah kita ajarin step by stepnya sampai kita ikutin ke kubur itu pahalanya apa, itu pendidikan. Ya, ya ada mungkin di pelajaran agama mungkin ya di sekolah, tapi tidak akan langsung dia rasakan itu. Gitu. Jadi semuanya, termasuk ya akhirnya dia harus belajar dengan internet, teknologi, ya pakai teori, itu bagian dari pendidikan juga. Jadi guru itu didapatkan dari manapun, ya. Jadi jangan khawatir ya, semua itu sudah disiapkan sama Allah. Yang keenam, ini yang terakhir, dilanjut slide-nya. Sekarang kita menyusun kegiatan. Nah ini baru ya, kita coba di breakdown lagi. Setahun ini mau mencapai apa? Kemudian semesternya kita mau targetnya apa?
terus pekan ini kita melakukan apa ya, kegiatan hariannya baru di breakdown untuk hari sehari-hari. Enaknya sekali lagi home education adalah sampai cuci piring itu adalah materi pelajaran. Jadi kami integrasikan seluruh aktivitas sehari-hari gitu ya. Itu adalah semua materi pembelajaran. Gantiin popok adeknya waktu dia masih punya popok gitu ya. Mengkategori pakaian yang perlu disetrika dan tidak perlu disetrika itu materi pembelajaran Bunda, survival. Ya, ibu-ibu yang punya anak 3 aja tuh setrikaan udah segunung nggak Bun? Ya ketika kita ngerjain sendirian gitu, kita stres sendiri, anak kita, sekali lagi ya, kita stres, anak kita akan stres berapa kali lipat tergantung umurnya. Ya, anak 7 tahun ke bawah ngelihat kita stres, dia 5 kali lebih stres daripada kita. Jadi hati-hati. Sampai batuk nih. Nah, termasuk ya cuci piring dengan cara menghemat sabun dan menghemat air. Gimana caranya? Ya. Itu adalah bagian dari materi pembelajaran. Punten. Keselak. Silakan minum dulu Bu Ani. Iya. Ini belum minum belum apa Bun, jadi langsung ya nggak apa-apa dulu. Ya, jadi lebih ke situ ya. Jadi anak-anak memang kita integrasikan seluruh aktivitas hari-hari dengan materi. Gitu. Jadi jangan sampai kita masuk ke home education ya. Terus dari jam 7 kita buat jadwal gitu ya. Pokoknya belajar jam 7 sampai jam berapa Bu biasanya kan? Di sekolah itu jam 8 sampai jam 4. Kalau di home education nggak bisa begitu gitu ya. Karena termasuk pembelajarannya 24 jam, tapi kita nggak bisa suruh anak duduk diam kayak di sekolah, nggak bisa. Gitu ya, akhirnya kita belajar apa di luar gitu ya, di park gitu ya, di tempat permainan, playground di luar. Itu adalah bagian dari kurikulum. Jadi lebih tenang nih hati gitu ya. Sambil ngelipetin baju aja itu kurikulum buat dia. Jadi kami adalah evaluasi pekanan adalah bagaimana cara cuci piring yang hemat tadi. Cara nyusun piring gitu ya sebelum dibilas itu adalah bagian pelajaran. Dan saya belajar cuci piring itu dari ayah saya. Cuci yang benar dan itu saya turunkan tuh ilmu itu. Jadi luar biasa menurut saya itu ilmu berharga cuci piring gitu ya. Nah, itu dia. Lanjut lagi. Sepertinya udah selesai. Oh ya, kurikulum yang bisa saya bagi, ini salah satunya bisa dipakai nih Ayah Bunda. Jadi yang pertama yang saya gunakan bukan pelajaran ya, bukan misalnya sains atau enggak, bukan. Tapi basicnya adalah fitrah. Ini saya pakai dari FBE. FBE itu apa? Fitrah Based Education ya dari Ustadz Hari Santosa. Fitrah yang perlu kita capai dari anak itu ada 8. Fitrah keimanan, fitrah ilmu, bakat, kepemimpinan, seksualitas, bahasa, individu, dan jasmani. Ini yang dijadikan sebagai kurikulum ya, materi pelajaran di situ. Kemudian diikuti dengan adab dan akhlak itu dari awal. Di 0 sampai 6 tahun kita baru merawat, mengokohkan. Ya. 7 sampai 10 tahun tumbuhin dan sadarkan ya tentang fitrah-fitrah ini. 11 sampai 14 tahun kuatkan dan diuji. Ya, jadi fitrah imannya diuji nih di umur 11-14 tahun. Nah, kalau kamu disuruh diam-diam bohongin Bunda, apa yang mau kamu lakukan? Nah, kemudian memang ada kasusnya dia bohongin kita, misalnya itu adalah bagian ujian di umur 11 sampai 14 tahun. Terakhir 15 tahun adalah menyempurnakan. Fitrah itu sebagai peran peradaban. Jadi anak sudah mulai dapat peran peradaban di umur 15 tahun, jangan telat lagi kayak kita. Ya, kita mau umur 40 tahun baru ngeh gitu ya. Ini ada yang salah nih dari hidup saya gitu. Jangan sampai ya, walaupun ya Rasulullah juga 40 tahun sih gitu ya, dapat peran peradabannya itu. Nah, kemudian kurikulumnya seperti apa kita buat? Personal lah ya Bunda gitu ya. Jadi si anak pertama kurikulum yang memang mau kita fokuskan itu bagian yang mana nih? Gitu. Jasmaninya seperti apa? Keilmuannya seperti apa itu kita bedakan per orang. Ya, buat jurnal masing-masing. Kemudian yang perlu kita pahami ketika mau ke ya ibarat punya raport gitu ya, dia punya portofolio. Ini kalau home education ya. Jadi raportnya itu ya bentuknya portofolio. Mulai dari gimana tugas perkembangan kalau 0 sampai 6 tahun checklist tuh Bun.
dia baru bisa duduk tuh umur berapa gitu ya. Ada kendala apa gitu ya, saat itu ada checklistnya, tugas perkembangannya. Nah, portfolio belajar di umur 7-10 tahun, ya anak takdib itu baru mulai. Kemudian 11 sampai 14 tahun, nah portfolio project, jadi kita pakai project ya. Project 3 bulan ini adalah sejarah, jadi memang kita sejarahnya lagi panjang nih, karena sejarahnya Utsmaninya dari awal gitu ya, dari Ertuğrul. Sekarang baru sampai Abdul Hamid, ini panjang sekali gitu ya. Dan yang disebut juga bukan cuma Turki masalahnya, Indonesia juga disebut di situ dalam sejarah Turki Utsmani. Jadi kita pun ada rasa gimana gitu ya, bahwa kita tuh diakui gitu di dunia, orang Indonesia itu. Bu Ani, maaf, mungkin tekan ininya, di mute ya. Maaf. Oke, iya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kita juga pakai pendidikan akil balik, gitu ya. Jadi batas anak itu dewasa di 15 tahun ayah bunda, gitu. Jadi sudah ada kesepakatan sebelum 15 tahun bahwa setelah 15 tahun semua fasilitas itu adalah harus diupayakan oleh oleh anak, ya. Ketika anak masih miskin, gitu. Artinya dia akhirnya kita beri sodakoh. Bentuknya apa? Ruang tidur, ya, kasur, itu sodakoh buat kita, termasuk makan 3 kali. Gitu. Dia harus paham bahwa dia harus menafkahi dirinya sendiri setelah umur 15 tahun. Jadi bentuknya adalah tanggung jawab, rasa atau sense, gitu, sebagai orang dewasa. Selama ini kita salah ya, kita ini nanti materi silahkan ini aja diambil aja. Ini fitrah itu ada iman, ilmu, bakat dan lain-lain ya. Ada 8. Jadi pahamkan bahwa sama anak bahwa nggak ada lagi namanya remaja ya Bunda ya. Adanya anak dan dewasa. Jadi siapkan anak untuk itu. Ya, galaunya dia adalah galau memikirkan peran kehidupan dia, bukan galau gara-gara dimarahin emaknya kah atau yang lain-lain. Itu yang harus kita bedakan gitu ya, dengan galau yang biasa seperti itu. Jadi ketika 15 tahun, anak saya yang 14 tahun sudah mulai bisnis gitu. Jadi ini yang perlu karena untuk memenuhi kebutuhan dia. Jadi ibaratnya dia itu punya, ini masih ada nih Bun, yang tadi nanya fitrah itu, ini masih ada di tampilan ya. Itu iman, ilmu, bakat sampai dengan jasmani, itu fitrah-fitrah yang kita harus kejar nih gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi paling tidak siapkan ya ayah bunda bahwa kita itu yang mendampingi 15 tahun awal, dan jangan sampai ya, sudah banyak ya contoh-contoh kehancuran gitu ya, generasi gara-gara memang kita fasilitasi terus dengan harta. Dipikirnya itu adalah kebahagiaan, dipikirnya itu adalah bagian tanggung jawab kita. Itu cuma sedikit saja tanggung jawab kita kepada anak ya tentang harta itu. Tapi sungguhnya tanggung jawab kita adalah menularkan kepribadian yang baik, ya, menularkan prinsip-prinsip dalam hidup, menularkan dia sampai dapat peran peradabannya. Itulah fokus kita sebagai orang tua. Sehingga apa? Sehingga 2 slide terakhir ya. Sehingga pegangan dia adalah kepastian. Kepastian di dunia ini cuma 3, Allah, fitrah, dan kitabullah. Ketika apapun itu datang ya, ujian, peristiwa gitu, apapun yang datang pada dia, pegangan dia itu pasti. Ini kebalik ya. Yang selanjutnya justru berpegang pada ketidakpastian. Waktu, harta ya, kondisi peristiwa itu adalah tidak pasti. Ketika kita pegangan sama itu, harta hilang kita langsung goyah gitu ya. Kemudian waktu kita habis goyah lagi. Ujian yang tadinya kita jalannya lurus kemudian harus belok gitu ya, itu kita patah lagi. Jadi hati-hati. Tetap pegangannya 3 hal yang pasti. Untuk apa? Untuk survive kepada hal-hal yang tidak pasti yang kita hadapi. Ya, seperti itu. Jadi itu yang terakhir dari saya. Mohon maaf jadi panjang. Ini adalah journey
Jadi saya pun dan suami kami masih berjalan terus ya menjalani journey ini gitu ya, peran peradaban ini pelan-pelan kita coba dampingi anak. Terus sampai kapan nih kita berhasil atau tidak? Ya, sampai husnul khotimah. Sampai ketika sakaratul maut apakah kita atau anak kita tuh husnul khotimah. Jadi keberhasilan kita sebagai orang tua adalah ketika anak kita husnul khotimah. Jadi bukan menciptakan anak-anak sukses secara dunia gitu ya, tapi justru menciptakan bukan menciptakannya, mendampingi ahli-ahli surga. Itu saja dari saya. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah kata. Kita lanjut mungkin dengan tanya jawab. Masya Seperti itu Allah, ya. alhamdulillah.